Selamat pagi Bu Enti dan Bu Naomi. Saya Kevin Luciano akan membuat video tentang daya hantar listrik larutan. Tujuan mengamati gejala hantaran listrik menjadi larutan dan mengamati perbedaan elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Teori singkat larutan adalah campuran homogen yang terdiri dari dua atau lebih zat. Zat yang jumlahnya lebih sedikit di dalam larutan disebut zat terlarut atau solut, sedangkan zat yang jumlahnya lebih banyak daripada zat-zat lain dalam larutan disebut pelarut atau solvent. Dalam percobaan ini jenis larutan dibagi menjadi dua, yaitu larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Berdasarkan pengelompokannya, larutan elektrolit dibagi menjadi dua, yaitu elektrolit kuat dan larutan elektrolit lemah. Berdasarkan pengertiannya, larutan elektrolit dibagi menjadi dua, larutan elektrolit dan non-elektrolit. Larutan elektrolit adalah zat yang dapat membentuk ion-ion dalam pelarutnya sehingga larutannya dapat menghantarkan listrik. Larutan non-elektrolit adalah zat yang tidak dapat membentuk ion-ion dalam pelarutnya sehingga larutannya tidak dapat menghantarkan arus listrik. Alatnya itu ada paku 2, terus kabel. Habis kabel itu ada gelas plastik, solasi, lampu kecil 2 ya. Habis lampu kecil itu ada gunting, baterai 2 juga, habis baterai sama lap. Nah, bahannya itu ada larutan garam, larutan gula. Habis larutan gula itu ada asam sitrat sama soda kue dan cuka dan juga air. Cara kerjanya, kita membuka kabel dengan gunting sampai terlihat serat kabelnya. Langkah kerja yang kedua, kita lilitkan kabel ke lampu ini. Langkah kerja ketiga, sambungkan kabel ini ke baterai pakai isolasi penghantar listrik. Nah, ini baterainya sudah kehubung dengan kabel ya. Langkah keempat, sambungkan kabel ke paku. Ini sudah terlilit ya paku dengan kabel. Nah, ini kabelnya sudah terhubung dengan lampu, baterai, dan paku 2 ya teman-teman. Langkah kerja selanjutnya, masukkan cuka ke dalam gelas yang pertama. Masukin. Langkah selanjutnya, masukkan kedua paku ke dalam larutan cuka. Cuka termasuk elektrolit lemah karena dia memiliki gelembung tetapi lampu tidak menyala. Ya, gelas kedua kita isi air dan larutan garam. Kita masukkan ke air. Baru kita aduk air dan garam, larutan garam. Sampai rata.
Ketika garamnya sudah larut, masukkan paku ke dalam larutan garam. Maka kerja selanjutnya, masukkan asam sitrat ke dalam air dan gelas. Kita masukkan ya, habis itu kita aduk rata. Aduk sampai rata, sampai tidak ada yang tersisa asam sitratnya, sampai dia menyatu dengan air. Ya, ini asam sitrat sudah larut ke dalam air ya. Masukkan paku ke dalam air berlarutan asam sitrat. Larutan garam mempunyai elektrolit yang kuat karena dia mempunyai gelembung dan lampunya menyala. Larutan yang dicampurkan ke dalam air sama asam sitrat itu adalah elektrolit lemah karena dia mempunyai gelembung tetapi lampunya tidak menyala. Ketika larutan gula sudah larut ke dalam air, kita masukkan kedua paku ke dalam air larutan gula. Nah, hasilnya ini tidak ada gelembung dan lampu tidak nyala, termasuk ini non elektrolit. Maka selanjutnya kita masukkan soda kue ke dalam air. Habis masuk ini, kita aduk sampai merata. Ya, air yang sudah terlarut ke dalam soda kue memiliki elektrolit kuat karena sudah memiliki gelembung dan lampunya nyala. Ini dia hasilnya. Terima kasih. Gulanya juga mengandung non elektrolit, terus air garam mengandung elektrolit kuat, soda kue mengandung elektrolit kuat, terus asam sitrat mengandung elektrolit lemah, dan gula juga mempunyai elektrolit lemah. Terima kasih.